dalam topik cinta. Bulan Desember ini bulan cinta. Ya, jadi sebenarnya kalau dari firman yang disampaikan dalam ibadah Natal sebelumnya, yang lebih banyak disinggung mungkin sebetulnya istilah kasih, bukan cinta. Tapi cinta, kasih, sayang itu dalam bahasa Indonesia ada beberapa sedikit perbedaan, tapi dalam bahasa Inggris cuma satu kata, love. Because of your love, seperti lagu yang kita nyanyikan bersama. Dalam bahasa Yunani malah lebih banyak dimensi dari kata cinta. Ada cinta eros, phileo, storge, dan agape. Dan saya kira saya yakin bahwa sebenarnya Tuhan mau mengarahkan kita untuk mencapai kasih yang bersifat agape ini, karena itu kasih yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mulai mengenal, belajar, mendalami karena cinta ini sejak dari 10 Desember. Ibu PDP Elsia menyampaikan dalam Natal Sekolah Minggu, yang disampaikan adalah cinta yang menyelamatkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Cinta yang menyelamatkan. Pak Yosef seminggu kemudian bilang, orang Kristen dewasa rohani harus hafal Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang tidak hafal? Kita berdiri, kita hafalkan bersama-sama. Tidak baca Alkitab ya, hafal ya. Di sini di dalam depan nggak ada teksnya. Semua hafal. Berdiri semua, kita hormati firman Tuhan. Kita ucapkan Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu dunia ini supaya Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Pak Rudi, Pendeta Rudi pernah kesini, lalu dia menantang siapa yang berani berdiri sendiri mengucapkan dengan hafal ayat ini. Kalau berdiri rame-rame, semuanya pasti bisa ya. Kalau sendiri, ada nggak? Saya lanjut saja, nggak usah. Ya, tapi ini adalah cinta yang menyelamatkan. Peristiwa Natal terjadi karena cinta. Tuhan Yesus yang Allah yang Maha Kuasa mau menjadi bayi yang tidak berdaya karena cinta. Kemudian Tuhan Yesus bekerja. Berapa lama dia bekerja di dunia? 3,5 tahun kalau kata-kata guru sekolah minggu saya. Apa yang dia kerjakan selama dia di dunia? 2 hal. Pertama, dia mengajar dan memberitakan Injil, itu satu kegiatan. Dan yang kedua, dia melenyapkan segala penyakit. 2 pekerjaan utama Tuhan Yesus, memberitakan Injil dan melenyapkan penyakit. Itu karena cinta. Dan saya sering bilang kepada murid-murid saya di kedokteran bahwa sebetulnya kita yang ngambil bidang medis sebetulnya sudah dianugerahkan Tuhan, separuh dari tugas itu kita mampu lakukan. Tapi satu lagi, separuh lagi kita harus dapat, yaitu kita mesti bisa juga memberitakan Injil. Tuhan lakukan ini karena cinta. Kita lihat dalam beberapa kisah di Matius, siapa ya? Kristen. Matius 9 ayat 35, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seringkali dalam kisah Injil kita melihat Tuhan Yesus sudah lelah mau istirahat, tapi orang terus ikuti dia. Dan selalu dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kita seringkali dalam kondisi, aduh aku sudah capek, aku banyak masalah, aku tahu aku kurang tidur. Tapi kalau kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, apa kita masih bisa didorong oleh belas kasihan itu. Sebagai dokter saya sering mengalami, saya biasa tidur jam 12, bangun jam 4 pagi. Itu sudah kebiasaan saya dari dulu karena saya ada banyak yang bisa kerjakan. Tidur jam 12, jam 1 telepon konsul, jam 2 pagi telepon konsul, jam 3 pagi telepon lagi konsul. Akhirnya terpraktis saya sepanjang malam nggak tidur, bahkan konsul kan itu mesti betul-betul terjaga dan harus bisa jawab penanganan buat pasien. Jadi besoknya, ya saya tentu tidak terlalu fresh. Tetapi kalian pernah lihat saya letih, lesu, dan mengelak dari pasien yang begitu banyak. Saya katakan, Tuhan berikan aku kekuatan, karena Tuhan sendiri digerakkan oleh belas kasihan, dia bisa terus melakukan pekerjaan yang diberikan Bapaknya kepadanya. Kisah berikutnya mungkin Bu Elsia bisa baca. Dari Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kisah ini kalau kita baca sebelumnya, ini terjadi sebelumnya itu Yohanes Pembaptis dibunuh. Yahya Pembaptis kalau bahasa lamanya, di sini ada Yahya butar-butar. Yahya Pembaptis baru dibunuh, dan ketika itu dikatakan Tuhan Yesus
sedih dan dia mau menyingkir untuk, ya orang kalau sedih pasti pengennya menyendirinya. Tapi Tuhan Yesus itu kan maha kuasa, anak Allah yang hidup. Dia yang membunuh Yohanes Pembaptis itu siapa? Yang Raja Yohanes, ya, Herodes. Raja Herodes. Dia dengan sangat mudahnya dong datang ke Herodes, dia tunjuk dan Herodes mati seketika itu juga. Bisa banget. Dia Allah maha kuasa. Tetapi kenapa dia tidak lakukan itu? Karena dia tahu musuhnya bukan Herodes, tapi iblis, kuasa kegelapan di udara, di alam roh. Itu musuh yang sebenarnya. Maka yang Tuhan lakukan bukan mendatangi Herodes, tapi dia membinasakan pekerjaan iblis, yaitu sakit penyakit yang ada pada orang banyak di sekeliling dia. Sakit penyakit itu dari iblis, tidak pernah Tuhan memberikan sakit penyakit. Sakit penyakit itu yang Tuhan serang di alam roh, dia langsung menyembuhkan mereka yang sakit. Maka pekerjaan iblis dihancurkan oleh Tuhan. Itu cara Tuhan membalas perbuatan iblis yang memakai Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Kita harus sadar kalau ada yang menyakiti kita, bukan orang itu lawan kita. Di balik itu iblis yang lawan kita. Seranglah iblis, hancurkan pekerjaan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Maka disitulah kita menjadi pemenang yang sebenarnya. Masih ada lagi cerita di Matius 20 ayat 34 juga, tergerak Allah Yesus oleh belas kasihan. Selalu katanya tergerak oleh belas kasihan. Karena cinta, karena kasih, Yesus bekerja selama 3,5 tahun. Lalu pada tanggal 17 Desember, Bapak Rohani kita dalam acara Natal GSCI membawa tema kasih cinta yang ekspresif. Dikatakan cinta kasih itu adalah ekspresi kekristenan yang sejati. Itu kata Pak Yosef. Kalau orang Kristen tidak mengekspresikan kasih, bukan orang Kristen yang sejati. Kasih itu apa? Semua orang mungkin dengan gampang bilang 1 Korintus 3 ayat 4 dan 5. Siapa bisa bantu? Ya bisa bantu baca. 1 Korintus 13 ayat 4-5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Iya, kita sering bilang ngomong gampang, melakukan apa iya. Kita lihat ini definisi kasih itu ini. Apakah kita benar-benar bisa melakukannya? Nanti kita akan lihat, karena ada ujian terhadap kasih. Ada ujiannya. Tuhan Yesus selama 3,5 tahun bekerja 2 hal utama. Memberitakan Injil Kerajaan dan melenyapkan penyakit. Dan pada suatu saat dia memanggil 12 muridnya, dia memberi tugas kepada muridnya juga untuk melakukan seperti yang dia lakukan. Tuhan memberi tenaga dan kuasa untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Sama dengan yang dia lakukan, dia mau muridnya juga lakukan. Makanya kasih cinta adalah ekspresi kekristenan yang sejati, karena kita pun harus bekerja seperti Tuhan Yesus bekerja. Dengan cinta kasih, dengan belas kasihan, kita harus bisa melakukan 2 hal yang Tuhan Yesus lakukan di dunia. Dan jangan khawatir, dia berikan apa kepada kita? Tenaga dan kuasa. Tenaga yang luar biasa yang dari Tuhan pasti sanggup menguatkan kita betapapun lelahnya kita, betapapun besarnya masalah kita. Kuasa yang Tuhan berikan pasti sanggup untuk membuat kita menjadi pemenang. Amin saudara. Karena cinta menggerakkan kita untuk juga bekerja seperti Tuhan Yesus bekerja, memberitakan Injil dan melenyapkan sakit penyakit. Kita juga diperintahkan mengenakan belas kasihan. Dan dalam Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ini yang pertama-tama diucapkan. Sesudah itu barulah kemurahan, kerendahan hati, kemalemah lembutan, dan kesabaran. Kalau kita nggak punya belas kasihan, mana bisa kita sabar? Mana bisa kita lemah lembut? Belas kasihan ini yang terutama Tuhan katakan. Karena di atas segala-galanya adalah kasih. Di sini ujian terhadap kesabaran, ujian terhadap kasih, ujian terhadap seberapa kita mau, kita bisa mengekspresikan yang kata Pak Pendeta, ekspresi kekristenan yang sejati. Kita harus punya kasih yang kekal itu. Allah mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bukan cuma hari ini, bukan cuma beberapa jam, bukan cuma saat di gereja. Kasih yang kekal, kita harus punya itu. Kalau tidak, kita nggak sanggup mengerjakan pekerjaan di tempat yang seperti itu. Makanya banyak dokter yang jadi tukang marah,
banyak dokter yang suka kabur, suka bolos karena nggak kuat kerjaan seperti itu. Tapi kalau Tuhan memberikan kasih yang kekal, kasih itu memberi tenaga dan kuasa kepada kita, kita pasti sanggup. Bukan hanya dalam pekerjaan sebagai dokter, pekerjaan kita sehari-hari, bertemu dengan klien, bertemu dengan bahkan di rumah, ketemu suami, ketemu istri. Memang gampang suami istri, sering bertengkar, sering pasti. Tapi kalau ada kasih yang kekal, pasti bisa saling memaafkan. Besoknya, Bapak Cakra mengupas cinta dan pengampunan. Cinta kasih, kalau tanpa pengampunan, tidak ada artinya, begitu kata beliau. Ya, betul. Kalau tidak ada pengampunan, cinta cuma omong kosong. Kalau suami berkata pada istri, aku mencintaimu, tapi begitu istrinya melakukan kesalahan, dia langsung memaki-maki, itu cinta cuma di mulut. Itu cinta bukan cinta yang sebenarnya. Ada suami berkata pada istrinya, sayang, aku sangat mencintaimu, engkau segala-galanya bagi hidupku, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Tapi istri cuma bilang begini, kamu gak usah ngomong seperti itu sayang, kamu cukup mencintaiku saja. Apa artinya? Kamu cukup mencintaiku, artinya apa? Perbuatanmu loh yang aku butuhkan, bukan kata-katamu. Tidak gampang. Mengucapkan cinta mungkin gampang, melakukan cinta gak gampang, karena mesti ada pengampunan di situ. Itu yang dikupas minggu lalu oleh Bapak Cakra. Dan sekarang yang mau saya kupas yang terakhir, sesi terakhir dari kisah cinta di bulan Desember adalah cinta yang teruji. Ada ujian loh untuk cinta, ada ujian. Kalau bicara soal ujian, mereka ngerasain banget, mereka baru selesai ujian. Gimana rasanya ujian? Mempersiapkan ujian pasti, full effort ya. Kenapa mahasiswa kedokteran harus diuji? Karena dokter yang diluluskan harus teruji kualitasnya. Ujian untuk menguji kualitas. Kalau kita bilang pada Tuhan, Tuhan aku mencintaimu, Tuhan akan bilang, saya lihat dulu kualitas cintamu ya. Saya mengizinkan engkau masuk dalam ujian ya, supaya saya tahu apakah engkau betul mencintai aku. Tuhan bilang begitu. Cinta kasih perlu diuji. Maka Mazmur berkata, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku. Saya waktu baca ayat ini saya kagum banget sama Daud. Enggak semua orang lo berani ngomong begini. Karena Tuhan itu tahu betul isi hati, tidak ada yang kita bisa sembunyikan dari Tuhan. Jadi kalau dia bilang, ujilah aku Tuhan, itu berarti dia betul-betul siap. Tuhan lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Adakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apakah kita berani menyanyikan lagu ini? Pernah dalam satu masa dalam hidup saya nggak berani nyanyi lagu ini. Pernah dalam satu masa dalam hidup saya tidak sepenuh hidup saya bukan untuk Tuhan. Dan ketika saya nggak berani lagu ini, karena saya tahu kalau saya nyanyi ini Tuhan tahu ada yang tidak saya berikan untuk Tuhan. Saya masih asik dengan kesenangan saya sendiri, saya masih asik dengan hobi-hobi saya sendiri. Maka, saya nggak berani lagu. Dan ketika itu, ya tentu saja kalau kita melenceng Tuhan tarik. Kalau kita masih bandel, Tuhan kasih 1-2 hajaran. Maka sekarang saya berani nyanyi lagu ini karena saya bisa bilang, Tuhan ujilah aku. Apa kita berani bilang itu sama Tuhan? Tuhan ujilah aku, selidiki hatiku Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Berani bilang itu sama Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan katakan, Dia memurnikan kita seperti memurnikan perak. Ready? Baca ayatnya. Mazmur 66 ayat 10. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ya, Tuhan menguji kita untuk memurnikan kita. Sekarang kita lihat, bukan cuma soal ujian untuk mahasiswa yang saya bisa bikin. Tapi ini soal ujian cinta Tuhan yang bikin. Ada soal ujian lo untuk cinta. Di Lukas 6, ada banyak tentu, tapi salah satunya dalam Lukas 6. Lukas 6 ayat 27 sampai 31. Kita baca bersama-sama. Kasihilah musuhmu, itu judul perikopnya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu.
Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa mengambil jubahmu, biarkan ia juga mengambil bajumu. Dan jangan meminta kembali pada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ini soal-soal ujian cinta. Kepada siapa Tuhan sampaikan ini? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Banyak orang di sini, kita lihat orang berkumpul di sini, semua melihat ke sini. Tapi berapa banyak yang mendengar? Gak semua. Yang mendengarkan aku, yang Tuhan maksud mendengarkan, itu seperti apa? Yesaya 50 ayat 4, boleh. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku juga seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang memiliki lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mendengar seperti seorang murid beda dengan mendengar saja. Saya sehari-hari kalau di rumah sakit ada banyak orang di sekitar saya, ada pasien, ada suster, ada cleaning service, ada macam-macam. Ada murid-murid saya pasti di sekitar saya. Kalau saya omong, saya bilang gini, jam berapa ya sekarang? Yang langsung bergerak cari jam, lihat dan jawab pasti salah seorang dari mereka. Yang lain mungkin itu murid. Dia mendengar dan langsung respon. Yang dimaksud dengan murid Tuhan adalah yang mendengar suara Tuhan dan memberi respon terhadap dia. Itu yang Tuhan maksud di sini, yang mendengarkan aku. Lalu soal ujian ini, soal yang pertama, kasihilah musuhmu. Ini soal ujian pertama. Mengasihi musuh, aduh susah banget. Susah banget, jangan bilang itu gampang. Kalau mobil, siapa yang pernah diserempet mobilnya? Rasanya kayak apa? Apa yang kita lakukan kepada orang yang menyerempet? Pasti kita akan pasang muka yang seseram mungkin dan kita akan bilang ganti. Pernah gak kita bisa bilang, oh kamu nyerempet mobilku ya, aku mengasihi kamu, aku mengampuni kamu, silakan pulang. Pernah gak sih? Tapi kalau dibilang kasihilah musuhmu, harusnya bagaimana? Harusnya itu loh, harusnya itu loh. Betul, pernah ada satu teman bilang gini, gak mungkin, itu firman yang salah. Firman yang salah itu gak mungkin dilakukan. Itu firman. Soal nomor 2, berkati orang lain. Memberkati orang lain gampang nggak? Yang kita sering doa, kalau kita topik doa kita yang paling sering adalah berkati aku Tuhan, tolong aku untuk ujian lulus, tolong aku untuk kerja dapat uang, tolong aku untuk sehat. Semua berkat untuk kita. Tapi Tuhan mau kita memberkati orang lain. Gampang apa sulit? Sulit. Bisa apa tidak? Pasti bisa. Tuhan beri tenaga dan kuasa loh. Soal yang ketiga, doakan orang lain. Doa sepertinya sepele, tapi siapa sih yang setia berdoa? Gampang gak sih setia berdoa? Gak gampang. Kita dapat tugas dari Lisma untuk berdoa hari Minggu, hari Senin, hari ini. Kenapa? Karena susah banget membuat orang setia untuk berdoa. Sampai dikasih tugas-tugas doa dari rumah, itu pun kadang-kadang lupa. Doa untuk orang lain gak gampang loh. Tapi itu ujian. Kalau kita tidak lulus, berarti kita tidak sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan dan firman-Nya. Berikutnya soal nomor 4, balas kejahatan dengan kebaikan. Aduh, ini juga berat banget. Berat banget. Soal-soal ujian ini berat loh. Tapi murid yang pintar tidak suka soal yang mudah. Tidak suka. Iyo, Arwi ini murid, Togi ini murid saya yang pintar. Waktu ujian, kamu punya kasus kamu apa Rio? Kasus kamu? Hematopoiesis melena, itu kalian itu apa, muntah darah. Kalau saya kasih pertanyaan yang gampang banget, misalnya apa sih bahasa Indonesianya hematopoiesis melena? Saya kasih pertanyaan itu doang waktu di ujian. Pasti dia akan bilang gini, ya aku sudah belajar baca textbook dari setebal-tebal ini dari awal sampai akhir, baca sampai ngelotok. Yang ditanya cuma itu, nggak seru, pasti begitu, nggak puas kan? Tuhan juga begitu. Kalau murid itu dia lihat mutunya rendah, tentu soal ujiannya juga rendah. Tapi kalau kita menjadi murid Tuhan yang bermutu, yang punya tingkat kelas rohani yang tinggi, Tuhan juga berikan kita, izinkan kita, berikan kita soal ujian yang sulit juga. Sulit tapi bisa. Sulit tapi bisa, maka kita akan lulus dengan gemilang. Soal ujian yang terakhir, siap memberi. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Memberi itu gampang apa sulit? Kalau sesi
persembahan, kalau saya menyampaikan pengumuman, saya suka mengutip Lukas 6 ayat 38. Saya suka bilang, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan berfirman begitu. Cara Tuhan memberi untuk kita adalah kita disuruh memberi dulu. Memberi untuk Tuhan saja nggak bisa, apalagi memberi untuk orang lain. Kalau kita sulit memberi untuk Tuhan, berat mengeluarkan untuk Tuhan, apa kita sungguh-sungguh cinta Tuhan? Cinta untuk Tuhan harus dibuktikan dengan kita begitu bergairah memberi untuk Tuhan. Sedia memberi, siap memberi. Itu soal ujian yang kelima. Ujian-ujian cinta masih sangat banyak di Alkitab. Saya hanya bawakan 5 ini saja karena saya tentu tidak boleh sampai subuh bicara di sini. Nah, di 32-34 ini adalah gagal ujian. Yang gagal ujian seperti apa? Mari kita baca dari 30-34. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah dosamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah dosamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah dosamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak, bahkan kalau mungkin lebih. Namanya orang kalau dagang kan begitu, beri sedikit dapat lebih. Prinsip ekonomi, dengan sedikit pengorbanan dapat lebih. Orang selalu begitu. Tapi itu adalah tidak lulus ujian. Gak lulus ujian. Pertama, hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu gak lulus ujian. Kita harus mengasihi, baik orang itu mengasihi kita maupun dia musuh kita. Harus mengasihi. Kalau kita hanya seperti ini, Tuhan bilang gak lulus ujian. Yang kedua, yang gak lulus ujian, hanya baik terhadap yang baik sama kita. Ini kan sifat manusia begitu. Kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Orang Kristen gak gitu. Biarpun kamu jahat sama aku tetap baik sama kamu. Gampang gak ini? Susah. Makanya banyak orang gak lulus ujian. Ngomong sih indah, aku mencintaimu, tapi begitu masuk pada masalah, keluar tanduknya, keluar ekornya, maka tidak lulus ujian. Kegagalan cinta yang ketiga, berbuat baik hanya dengan mengharapkan balasan. Itu bukan cinta, itu mah dagang. Ya ini bukan, gue gak dapet nih, ini gue cuma capek doang dikomplain, gak dapet apa-apa, rasanya berat banget, berat saja. Tapi Tuhan beri beberapa kejadian pada saya yang akhirnya membuat saya mengatakan, Tuhan saya percaya Engkau, saya mau tetap mengasihi Engkau walaupun saya bekerja di tempat yang seperti ini. Saya percaya Tuhan akan berikan berkat dan Tuhan selalu membuktikan janjinya. Tidak pernah kita kekurangan kalau kita selalu berjalan dalam jalan Tuhan. Jangan ragu-ragu. Kalau saya mengasihi, memberi, berbuat baik, apakah kita tidak boleh menjadi orang yang tidak lulus ujian cinta. Tidak boleh menjadi orang yang tidak lulus ujian kasih. Kita harus lulus karena Tuhan berikan kita tenaga dan kuasa. Amin. Bagaimana caranya membuat cinta itu tahan uji? 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Kita baca bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita pasti diperlengkapi. Asal kita memiliki segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa tulisan yang diilhamkan Allah? Firman. Firman itu harus selalu ada dalam hati kita, dalam mulut kita, kita perkatakan, kita lakukan, kita pasti diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sejak kita menerima Kristus sebenarnya, kita menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal, budi, perasaan, dan kemauan kita kepada Dia. Artinya, yang aku pikirkan harus apa yang Tuhan pikirkan, yang aku maui harus apa yang Tuhan maui, yang aku rasakan harus apa yang Tuhan rasakan. Kalau ini terjadi saat kita menerima Dia, harusnya kita bisa lulus ujian-ujian itu. Harus bisa. Berat atau tidak? Kata Tuhan yang terakhir sebetulnya. 1 Yohanes 5 ayat 3 ini Bapak Yosef yang berikan kepada kita kepada kami waktu pemuritan. Kalau kita mengatakan, aduh berat banget ya jadi orang Kristen, Tuhan bilang apa? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat.
Terima ini dengan iman. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bisa mengasihi, bisa lulus ujian cinta. Sebagai penutup, kesimpulan, cinta Yesus sudah teruji. Sudah teruji. Cinta kita masih perlu diuji. Dan firman akan membuat cinta kita tahan uji. Maka kata ketiga, kita akan menjadi yang berhasil kalau kesukaan kita ialah Taurat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi aku percaya firman-Mu akan terus bekerja. Benih firman yang ditaburkan dalam hati kami akan tumbuh seperti benih di tanah yang subur dan berbuah-buah. Kami akan sanggup Tuhan mencintai orang lain. Kami akan sanggup berbuat baik pada orang yang tidak baik kepada kami. Kami akan sanggup lulus dalam setiap ujian cinta kasih yang Engkau biarkan kami lalui. Karena kami mau menjadi Kristen rohani yang berkelas, naik kelas dan naik kelas terus. Kami mau menjadi dewasa rohani. Karena kami Tuhan mau menjadi murid-Mu. Dan murid pasti akan terus menjalani proses pematangan. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas yang tertinggi. Kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, meterangkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love.